Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pemimpin perusahaan besar sangat disiplin dan terbiasa mengendalikan semuanya. Hidupnya penuh aturan dan target yang harus dicapai. Ia mempekerjakan sopir pribadi, seorang pria pendiam yang ia anggap biasa saja. Tugasnya hanya mengantar, menjaga mobil. Namun, di suatu sore yang tenang, saat mobil melaju di tengah kota, sebuah pemandangan kecil mengusik ketenangannya. Sebuah buku berbahasa asing di tangan sang sopir. Lalu, tatapan yang terlalu tajam dan paham saat ia berbicara tentang bisnis besar. Siapa sebenarnya pria di balik kemudi ini? Apa yang ia sembunyikan? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Nia Lestiana adalah seorang pemimpin yang tidak main-main. Di balik meja kerjanya yang selalu rapi di PT Sinus Global, ia memegang kendali dengan tangan baja. Disiplin adalah nafasnya, dan kompromi adalah kata yang hampir tidak ada dalam kamus bisnisnya. Setiap keputusan yang diambilnya adalah hasil perhitungan matang. Setiap target harus tercapai tanpa celah. Karena itulah, ketika ia memutuskan untuk merekrut seorang sopir pribadi yang baru, standarnya pun sangat tinggi. Danar masuk ke dalam hidup Nia dengan profil yang tampak biasa saja. Pria pendiam itu melamar posisi sopir pribadi dan, setelah serangkaian wawancara singkat yang ketat, ia diterima. Rania tidak mengharapkan sesuatu yang luar biasa dari seorang sopir, hanya seseorang yang bisa mengantar dan menjemputnya tepat waktu, menjaga mobil tetap bersih, dan tidak banyak bicara. Danar memenuhi semua kriteria itu, setidaknya di awal. Ia selalu datang lebih awal, memastikan sedan hitam mewah Nia berkilau tanpa noda, dan nyaris tidak pernah mengeluarkan suara kecuali untuk menjawab pertanyaan atau memberitahukan tujuan. Bagi Nia, Danar hanyalah seorang profesional di posisinya, seorang sopir yang sangat biasa. Namun, perlahan-lahan, Nia mulai merasakan ada yang ganjil. Kejanggalan pertama muncul suatu sore, setelah rapat maraton yang menguras tenaga. Nia duduk di kursi belakang, menyandarkan punggung ke jok kulit yang empuk, matanya lelah menatap keluar jendela kota Jakarta yang macet. Tanpa sengaja, pandangannya jatuh pada kaca spion tengah. Di sana, Nia melihat pantulan Danar. Di tangan kirinya, Danar memegang setir, mengendalikan kemudi dengan mantap. Namun, di tangan kanannya, ia memegang sebuah buku. Buku bersampul tebal itu berwarna gelap, dengan judul yang dicetak tebal. Nia mengerutkan kening. Itu bukan majalah otomotif atau koran harian. Itu sebuah novel, yang ia kenali samar-samar dari sampulnya yang khas, sebuah karya sastra klasik Jerman. Nia merasa sedikit terkejut. Jarang sekali ia menemukan sopir yang mengisi waktu luangnya dengan membaca buku, apalagi buku berbahasa asing yang serius seperti itu. Ia mengamati Danar sebentar. Pria itu membaca dengan tenang, sesekali matanya melirik ke depan, memastikan jalanan aman, lalu kembali lagi pada halaman buku itu. Tidak ada kerutan dahi atau tanda kebingungan. Nia menyimpan observasi itu dalam benaknya, menganggapnya hanya sebagai sebuah hobi yang tidak biasa.
Kejanggalan berikutnya datang beberapa minggu kemudian, dan kali ini jauh lebih jelas. Nia sedang dalam perjalanan menuju bandara, terburu-buru mengejar penerbangan penting ke Singapura. Di kursi belakang, ia sibuk menelepon, berbicara dengan fasih dalam bahasa Inggris dengan direktur keuangan perusahaannya. Mereka membahas strategi penawaran saham baru, menggunakan istilah-istilah teknis yang rumit, angka-angka investasi, dan proyeksi pasar global. Pembicaraan itu sangat intens, dan Nia terbiasa bahwa para sopirnya tidak akan memahami apapun yang ia bicarakan. Mereka hanya akan mendengarkan tanpa ekspresi, seolah-olah percakapan itu adalah derau latar belakang. Namun, kali ini berbeda. Saat Nia menutup telepon dan sedikit menghela napas, ia menangkap gerakan kecil di kaca spion. Mata Danar bertemu dengan matanya sejenak. Nia bisa melihat ada sedikit senyum tipis di bibir Danar, senyum yang nyaris tak terlihat, namun entah mengapa, terasa seperti senyum pengertian. Lebih dari itu, Nia menangkap detail lain. Beberapa kali selama percakapan teleponnya, saat ia membahas soal hedging risk atau return on investment, Nia melihat Danar mengangguk pelan. Bukan anggukan sembarangan, melainkan anggukan yang tampak seolah-olah ia memahami sepenuhnya apa yang sedang dibahas. Jantung Nia berdebar samar. Itu bukan hanya sekadar memahami bahasa Inggris. Ribuan orang bisa berbahasa Inggris. Tapi, memahami konteks bisnis yang spesifik, dengan istilah-istilah teknis yang hanya dipahami oleh para pelaku industri, itu adalah hal lain. Seorang sopir yang pendiam dan biasa, yang membaca novel Jerman dan mengangguk mengerti saat ia berbicara tentang strategi keuangan internasional? Hal ini membuat Nia sedikit risau, sekaligus sangat penasaran. Siapa sebenarnya Danar ini? Rasa ingin tahu mulai menggerogoti pikiran Nia, sebuah perasaan yang jarang sekali ia rasakan terhadap pegawainya. Sejak hari itu, Nia mulai mengamati Danar dengan lebih seksama, mencari tahu, tanpa menyadarinya, bahwa sebuah rahasia besar akan segera terkuak. Rasa penasaran yang menggerogoti pikiran Nia terus berlanjut. Sejak hari itu, ia mulai mengamati Danar dengan lebih seksama, mencari tahu, tanpa menyadarinya, bahwa sebuah rahasia besar akan segera terkuak. Ia sesekali mencuri pandang ke arah Danar, mencari petunjuk baru, namun sopir itu tetaplah sosok yang pendiam, tenang, dan selalu fokus pada pekerjaannya. Tidak ada lagi buku berbahasa Jerman yang terlihat, atau anggukan pengertian saat Nia berbicara di telepon. Danar seolah kembali ke perannya yang biasa, membuat Nia bertanya-tanya, apakah pengamatan sebelumnya hanyalah kebetulan atau imajinasinya saja. Beberapa minggu kemudian, perusahaan Nia, PT Sinus Global, menghadapi ujian terberatnya. Sebuah rapat besar yang menentukan masa depan perusahaan telah diatur dengan para investor kelas kakap dari Shanghai dan Singapura. Nia telah mempersiapkan segalanya dengan matang. Kontrak bernilai miliaran rupiah tergantung pada rapat ini, sebuah proyek ekspansi yang akan mengangkat PT Sinus Global ke level internasional. Namun, pada hari H, takdir berkata lain. 30 menit sebelum rapat dimulai, Nia menerima kabar buruk. Penerjemah bahasa Mandarin yang sudah dikontrak mendadak sakit keras dan tidak bisa hadir. Ruangan rapat yang tadinya dipenuhi optimisme, kini terasa dingin. Kepanikan mulai menjalar di antara para staf. Nia berusaha menghubungi penerjemah lain,
namun tak ada yang tersedia dalam waktu sesingkat itu. Negosiasi hampir pasti gagal karena kendala bahasa. Para investor dari Tiongkok dan Singapura sudah duduk di meja panjang, menunggu dengan wajah datar dan sedikit tidak sabar. Nia merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Mimpi buruk ini nyata. Di luar ruang rapat, Danar yang biasanya menunggu di area parkir, kebetulan sedang berada di dekat pintu masuk kantor. Ia mendengar keramaian dan melihat wajah-wajah tegang para staf yang berbisik-bisik panik. Matanya menangkap ekspresi putus asa di wajah Nia yang berdiri di ambang pintu ruang rapat, mencoba menenangkan para stafnya. Tanpa ragu, Danar menghampiri Nia. "Maaf, Bu Nia," katanya dengan suara tenang namun jelas. "Apakah ada masalah dengan penerjemah?" Nia menoleh, terkejut melihat Danar. Ia terlalu panik untuk menyembunyikan masalahnya. "Ya, Danar. Penerjemah Mandarin berhalangan." "Kita benar-benar dalam masalah besar," jawab Nia, suaranya mengandung nada putus asa yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. "Saya bisa membantu, Bu," ucap Danar. Nia menatapnya tidak percaya. "Membantu apa, Danar? Kamu bisa berbahasa Mandarin?" Danar mengangguk pelan. "Sedikit, Bu. Saya pernah tinggal di sana beberapa waktu." Nia merasakan secercah harapan yang sangat tipis, bercampur dengan keraguan yang besar. Ini adalah pertaruhan gila. Tapi, pilihan lain apa lagi yang ia punya? Ruangan rapat sudah menunggu. Kontrak miliaran rupiah. Reputasi PT Sinus Global. "Baiklah, Danar. Masuklah," kata Rania, mengambil napas dalam-dalam, mencoba menguasai kegugupannya. Di dalam ruang rapat, para investor mulai tampak tidak sabar. Nia memperkenalkan Danar dengan sedikit canggung, "Hanya sebagai salah satu staf saya yang bersedia membantu dalam situasi mendesak ini." Senyum skeptis muncul di beberapa wajah investor. Mereka melihat seorang pria berpakaian rapi namun sederhana, yang baru saja masuk ke ruangan, tanpa atribut apapun yang menunjukkan keahliannya di bidang penerjemahan. Danar berdiri di samping Nia, mengambil mikrofon dengan tenang. Ia menatap para investor dari Shanghai, lalu mulai berbicara. Kata-kata Mandarin mengalir dari bibirnya, lancar, jernih, dan penuh percaya diri. Nia membelalakkan matanya. Ini bukan sedikit seperti yang Danar katakan. Ini adalah fasih. Intonasi dan pelafalannya sempurna, seolah ia adalah penutur asli. Para investor yang tadinya skeptis, kini tampak terkejut. Ekspresi datar mereka perlahan berubah menjadi kekaguman. Danar bukan hanya menerjemahkan kalimat, ia menerjemahkan nuansa, maksud, dan bahkan humor ringan yang muncul dalam percakapan. Ia menerjemahkan presentasi Nia tentang proyeksi keuangan, risiko pasar, dan strategi distribusi global. Istilah-istilah bisnis yang rumit, seperti optimalisasi rantai pasok atau strategi penetrasi pasar, ia terjemahkan dengan tepat ke dalam Mandarin tanpa sedikit pun keraguan. Tak sampai di situ. Ketika salah satu investor dari Singapura mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris yang cepat dan penuh jargon, Danar dengan sigap menjawab dan menerjemahkan ke Nia, lalu kembali menerjemahkan jawaban Nia ke investor, juga dalam bahasa Inggris yang tak kalah fasihnya.
Kemudian, saat salah satu investor Jepang yang ikut dalam rapat via video call, merasa kurang jelas dengan penjelasan dalam bahasa Inggris dan meminta klarifikasi, Danar tanpa diduga langsung menanggapi dalam bahasa Jepang yang sopan dan lugas, menjelaskan detail yang diperlukan hingga investor tersebut mengangguk puas. Nia merasa seperti berada dalam sebuah film. Pria yang selama ini hanya ia anggap sebagai sopir biasa, seorang pengemudi pendiam yang membaca novel Jerman, kini berdiri di hadapannya sebagai seorang ahli bahasa yang menguasai Mandarin, Inggris, dan Jepang dengan sangat profesional, sekaligus memahami seluk-beluk bisnis tingkat tinggi. Ini benar-benar di luar nalar. Negosiasi yang tadinya diambang kegagalan, kini berjalan mulus. Berkat Danar, komunikasi menjadi lancar, kesalahpahaman sirna, dan kepercayaan terbangun. Pada akhirnya, para investor mengangguk setuju. Kontrak miliaran rupiah itu berhasil diselamatkan. Setelah rapat berakhir, tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Para investor bersalaman dengan Nia, dan tak lupa memberikan pujian khusus kepada Danar atas bantuan luar biasanya. Mereka bahkan sempat bertukar kartu nama dengan Danar, yang ia terima dengan senyum sopan. Nia masih berdiri terpaku, memandang Danar yang kini kembali menjadi sosok tenang dan pendiam setelah para investor pergi. Pikirannya berputar kencang. Ini bukan sekadar kejutan. Ini adalah sebuah pengungkapan yang mengguncang asumsi dasarnya tentang Danar. Sebuah misteri yang semakin dalam. Siapa sebenarnya Danar ini? Pertanyaan itu kini bukan lagi sekadar rasa ingin tahu, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengetahui. Ia tahu, setelah hari ini, tidak ada lagi yang akan sama. Ia harus mencari tahu. Nia tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus berputar, merekonstruksi setiap adegan di ruang rapat. Suara Danar yang fasih berbahasa Mandarin, Inggris, dan Jepang masih terngiang-ngiang. Penjelasannya yang lugas tentang strategi bisnis dan istilah teknis yang rumit, semua itu adalah bukti nyata bahwa pria itu jauh dari sekadar sopir biasa. Keheningan Danar yang selama ini ia anggap sebagai tanda kerendahan hati atau sifat pendiam, kini terasa seperti sebuah dinding tebal yang menyembunyikan samudera rahasia. Rasa ingin tahu Nia sudah tidak bisa ditahan lagi. Ini bukan lagi sekadar rasa penasaran, ini adalah kebutuhan mendesak untuk membongkar misteri Danar. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Nia memanggil Siska, kepala bagian sumber daya manusia di PT Sinus Global. Siska adalah wanita cerdas dan sangat cakap yang sudah lama dipercayai Nia. Siska, saya butuh kamu mencari tahu semua hal tentang Danar, perintah Nia, nadanya serius dan tanpa kompromi. Dari mana dia berasal, riwayat pekerjaannya yang sebenarnya, pendidikan, apapun yang bisa kamu temukan. Jangan ada yang terlewat. Siska mengangguk, sedikit terkejut dengan permintaan mendadak ini. Biasanya Nia tidak terlalu tertarik dengan detail pribadi karyawannya, apalagi sopir. Baik, Bu Nia. Akan saya kerjakan secepatnya. Beberapa hari berlalu. Siska melaporkan bahwa Danar memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik, namun data riwayat kerjanya sebelum menjadi sopir sangat minimal. Hanya disebutkan ia pernah bekerja di beberapa perusahaan kecil dengan posisi yang tidak signifikan. Informasi ini jelas bertolak belakang dengan kemampuan yang Danar tunjukkan. Rania mendengarkan dengan kening berkerut. Siska,
Ini tidak masuk akal, kata Rania, mengetuk meja. Pria itu menguasai 3 bahasa asing dan memahami bisnis tingkat tinggi. Tidak mungkin riwayat kerjanya sesederhana itu. Ada yang disembunyikan. Cari lagi. Jika perlu, gunakan sumber luar. Saya ingin laporan lengkap dalam waktu kurang dari seminggu. Siska yang menyadari keseriusan Nia, mengarahkan timnya untuk menggali lebih dalam, bahkan sampai melibatkan pihak ketiga yang memiliki spesialisasi dalam pencarian latar belakang. Mereka memeriksa catatan publik, jejaring profesional, dan mencari setiap jejak digital yang mungkin ditinggalkan Danar. Pencarian itu memakan waktu dan upaya, tetapi perlahan, benang kusut mulai terurai. Satu persatu, kepingan puzzle mulai terbentuk, dan setiap kepingannya membuat Nia semakin terpana. Informasi pertama yang mengejutkan datang, Danar ternyata bukan sekadar manajer biasa. Ia adalah mantan manajer regional di sebuah perusahaan logistik internasional besar yang berkantor pusat di Eropa. Nama perusahaannya, Global Freight Solutions, adalah nama yang sangat Nia kenal di industri. Ini adalah pemain besar yang pernah memimpin ekspansi pasar yang agresif di berbagai benua. Nia membaca laporan yang diserahkan Siska dengan napas tertahan. Danar, sang sopir pendiamnya, adalah otak di balik strategi ekspansi sukses Global Freight Solutions ke Eropa Timur dan Asia Tenggara beberapa tahun lalu. Ia telah membangun jaringan distribusi dari nol, menegosiasikan kontrak-kontrak besar, dan memimpin tim-tim multinasional dengan hasil yang luar biasa. Ia memiliki rekam jejak gemilang, reputasi sebagai negosiator ulung, dan dikenal cerdas dalam membaca peluang pasar. Selama masa kepemimpinannya, pendapatan regional perusahaan melonjak drastis. Pantas saja ia fasih berbahasa Inggris, Mandarin, dan Jepang, dan begitu menguasai istilah-istilah bisnis. Namun, pertanyaan yang lebih besar muncul. Mengapa seseorang dengan karir segemilang itu memilih untuk berhenti dan menjadi sopir pribadi? Penelusuran Siska juga menemukan jawabannya. Laporan itu menjelaskan bahwa Danar mengundurkan diri secara mendadak setelah terlibat konflik internal terkait kebijakan perusahaan yang baru. Ia merasa bahwa kebijakan tersebut, meskipun menguntungkan secara finansial, tidak sejalan dengan prinsip moral dan etika bisnis yang ia yakini. Ia kecewa dengan arah perusahaan dan, alih-alih berkompromi dengan nuraninya, ia memilih untuk pergi. Dalam surat pengunduran dirinya yang sempat bocor di kalangan internal, ia menuliskan bahwa ia ingin hidup lebih sederhana, jauh dari intrik dan tekanan dunia korporat yang ia anggap semakin mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Nia menyandarkan punggungnya di kursi, memejamkan mata. Semua potongan informasi itu kini membentuk gambar yang jelas. Danar bukan hanya seorang jenius bahasa dan bisnis, ia juga seorang pria dengan integritas tinggi. Ia telah meninggalkan kekuasaan dan kekayaan demi ketenangan batin. Pria yang selama ini Rania anggap biasa, ternyata adalah berlian yang sengaja menyembunyikan kilaunya. Dan kini, berlian itu ada di dalam perusahaan Nia, mengemudikan mobilnya. Sebuah rasa hormat yang mendalam, bercampur dengan sedikit kekaguman dan kerumitan baru, mulai tumbuh di hati Rania. Misteri Danar telah terungkap, tetapi ini justru membuka babak baru dalam pemahaman Nia tentang dirinya. Nia memandang Danar. Kata-kata itu, analisis itu, terdengar sangat familiar.
Ini adalah bahasa seorang strategis ulung, bukan sopir biasa. Danar melanjutkan, dulu, ketika saya menangani ekspansi di Eropa, kami pernah menghadapi taktik serupa dari kompetitor yang ingin menghambat. Cara terbaik adalah tidak hanya bertahan, tapi menyerang balik dengan membangun fleksibilitas baru yang tidak bisa mereka antisipasi. Malam itu, Nia tidak bisa tidur. Ia memikirkan setiap kata yang diucapkan Danar. Analisisnya begitu presisi, saran-sarannya begitu brilian dan berdasarkan pengalaman nyata. Itu adalah perspektif yang tidak didapatkan dari tim manajernya. Keesokan harinya, Nia memanggil Danar ke ruangannya, bukan untuk mengantarnya, melainkan untuk mendengarkan. Ia meminta Danar menjelaskan lebih detail strateginya. Di hadapan Nia, Danar memaparkan sebuah rencana yang terstruktur, lengkap dengan langkah-langkah konkret untuk mengidentifikasi pihak di balik sabotase, mengamankan jalur distribusi utama, dan bahkan membangun jaringan bayangan untuk mengantisipasi serangan berikutnya. Ia berbicara dengan otoritas, seperti seorang jenderal di medan perang. Nia mendengarkan dengan saksama, mengangguk-angguk, dan sesekali mencatat. Sejak saat itu, Danar tidak lagi hanya menjadi sopir pribadi. Nia mulai mempercayainya sebagai penasihat strategisnya dalam menghadapi krisis tersebut. Setiap keputusan penting terkait penanganan sabotase, Nia akan meminta pandangan Danar. Ia menyadari, kekuatan sejati perusahaan tidak hanya terletak pada struktur dan modal, melainkan pada kecerdasan dan pengalaman orang-orang di dalamnya, bahkan jika orang itu selama ini hanya duduk di kursi kemudi. Krisis ini, yang awalnya tampak menghancurkan, justru membuka mata Nia lebar-lebar pada berlian tersembunyi yang ia miliki. Nia dengan segera mengaplikasikan strategi yang disarankan Danar. Ia membentuk tim kecil yang sangat rahasia, dipimpin olehnya sendiri dan Danar, untuk mengidentifikasi pola serangan kompetitor dan melacak sumber kebocoran informasi. Berkat analisis tajam Danar tentang metode operasional dan logika kompetitor, mereka berhasil menemukan celah yang selama ini tidak terlihat. Ternyata, sabotase itu bukan hanya tentang mengganggu jalur fisik, melainkan juga merusak sistem koordinasi digital yang menghubungkan seluruh jaringan distribusi. Dengan cepat, mereka mengamankan sistem, menutup celah, dan memotong jalur suplai informasi yang dimanfaatkan pihak lawan. Lebih dari itu, Danar juga memandu pembentukan jaringan bayangan yang bersifat sementara namun efektif, memastikan aliran barang penting tetap berjalan lancar tanpa terdeteksi oleh kompetitor. Perlahan tapi pasti, krisis yang tadinya mengancam keberlangsungan PT Sinus Global mulai mereda. Sabotase berkurang drastis, dan jalur distribusi kembali stabil. Dalam setiap langkah, Danar bukan lagi hanya seorang sopir yang memberikan saran dari balik kemudi. Ia duduk sejajar dengan Nia di ruang rapat, ikut dalam panggilan konferensi, dan memimpin diskusi strategis dengan tim inti Nia. Keahliannya dalam membaca situasi, menganalisis data kompleks, serta merumuskan solusi praktis, membuat semua orang terkesan. Nia sendiri seringkali tertegun mendengarnya. Pengalaman Danar di perusahaan logistik internasional yang besar terbukti menjadi aset tak ternilai. Ia melihat lebih dari sekadar masalah, ia melihat potensi dan peluang di balik setiap rintangan. Melihat Danar berinteraksi dengan para manajernya, Nia mulai merasa ada yang janggal. Bagaimana mungkin seseorang dengan kapasitas seperti itu, dengan otak yang begitu brilian,
hanya menjadi sopir pribadinya? Gelar penasihat strategis pun terasa kurang pantas. Itu seperti memiliki permata langka, namun hanya menempatkannya sebagai pajangan tanpa fungsi maksimal. Ia mengamati bagaimana Danar mampu memotivasi tim, menjelaskan konsep rumit dengan sederhana, dan mengantisipasi masalah bahkan sebelum masalah itu muncul. Danar tidak hanya menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, tetapi juga membuka wawasan Nia tentang bagaimana sebuah perusahaan harus dikelola, tentang pentingnya strategi yang adaptif dan kepemimpinan yang berani. Suatu sore, setelah semua masalah sabotase berhasil ditangani sepenuhnya, Nia memanggil Danar ke ruangannya. Kali ini, bukan untuk mendiskusikan strategi krisis, melainkan sesuatu yang lebih fundamental. Danar masuk, menatap Nia yang tampak lebih santai dari biasanya. Duduk, Danar, ujar Nia, menunjuk kursi di depan mejanya. Ada jeda singkat, Nia menarik napas. Saya sudah melihat semua yang kamu lakukan, Danar. Kontribusimu selama krisis ini tidak ternilai harganya. Kamu tidak hanya menyelamatkan perusahaan, kamu juga membuka mata saya tentang banyak hal. Nia berhenti sejenak, menatap Danar lekat-lekat. Menyadari bakat luar biasa yang kamu miliki, rasanya tidak adil jika kamu tetap berada di posisi yang sekarang. Danar hanya diam, mendengarkan. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini, namun tetap menunggu Nia menyelesaikan kalimatnya. Jadi, Nia melanjutkan, suaranya mantap. Saya ingin menawarkan posisi resmi kepadamu. Posisi sebagai Direktur Strategi Regional PT Sinus Global. Dengan ini, kamu akan memegang kendali penuh dalam pengembangan strategi jangka panjang perusahaan, terutama untuk ekspansi di masa depan. Nia menatap Danar, menunggu reaksinya. Ada sedikit kekhawatiran di benaknya, mengingat Danar pernah mengatakan ingin hidup lebih sederhana. Namun, ia berharap Danar akan melihat peluang ini sebagai cara untuk menerapkan prinsip-prinsip moralnya dalam skala yang lebih besar, di perusahaan yang kini ia bantu bangun kembali. Danar menghela napas panjang. Wajahnya menunjukkan ekspresi campur aduk antara terkejut, berpikir, dan sedikit senyum tipis. Ia memandang Nia. Bu Nia, ia memulai, suaranya tenang. Ini adalah tawaran yang sangat besar. Sejujurnya, saya tidak pernah membayangkan ini. Ia terdiam sejenak, memikirkan kembali alasannya mundur dari perusahaan lamanya, keinginannya akan kesederhanaan. Namun, melihat perusahaan ini, melihat semangat Nia, ia merasa ada panggilan yang berbeda. Saya, dengan senang hati menerima tawaran ini, Bu. Terima kasih atas kepercayaan yang luar biasa ini. Nia tersenyum lega. Akhirnya, berlian tersembunyi itu akan bersinar terang di tempat yang semestinya. Hubungan mereka, yang awalnya hanya atasan dan bawahan, seorang sopir, kini berubah menjadi rekan kerja yang sejajar, memulai babak baru dalam perjalanan PT Sinus Global. Pengumuman resmi tentang penunjukan Danar sebagai Direktur Strategi Regional disampaikan dalam rapat Dewan Direksi seminggu kemudian. Awalnya, ada bisik-bisik dan tatapan skeptis dari beberapa anggota Dewan, terutama mereka yang masih mengingat Danar sebagai sopir pribadi Nia. Namun, ketika Nia dengan lugas menjelaskan kontribusi Danar selama krisis, bagaimana ia menyelamatkan kontrak miliaran, dan kepiawaiannya dalam merumuskan strategi, keraguan itu mulai memudar. Danar, dengan caranya yang tenang namun meyakinkan,
memaparkan visi awal strateginya, menguraikan potensi pasar baru dan langkah-langkah inovatif yang bisa diambil perusahaan. Para direktur yang tadinya sangsi kini mengangguk-angguk setuju, mengakui kejeniusan di balik penampilan sederhana itu. Dalam beberapa bulan berikutnya, perubahan di PT Sinus Global terasa nyata. Danar tidak sekadar duduk di balik meja, ia menjelajahi data, bertemu dengan tim riset, dan bahkan turun langsung ke lapangan untuk memahami dinamika pasar. Di bawah kepemimpinannya, beberapa proyek ekspansi regional yang sempat tertunda kini bergerak maju dengan kecepatan luar biasa. Ia merancang strategi penetrasi pasar yang cerdas, menggabungkan analisis data mendalam dengan pemahaman budaya lokal, sesuatu yang sering luput dari perhatian sebelumnya. Danar juga memperkenalkan sistem kolaborasi baru antar departemen yang membuat setiap divisi bekerja lebih sinergis. Tim operasional dan pemasaran yang tadinya sering berbenturan, kini menemukan titik temu berkat arahan strategis yang jelas dari Danar. Nia menyaksikan semua itu dengan takjub sekaligus bangga. Diskusi mereka kini tidak lagi seperti perintah atasan kepada bawahan, melainkan percakapan dua pemimpin yang setara, saling mengisi, dan saling memperkaya perspektif. Nia seringkali menemukan dirinya mengandalkan saran Danar, bukan hanya dalam urusan bisnis, tetapi juga dalam melihat gambaran besar tentang kepemimpinan yang efektif. Danar, dengan pengalaman dan pandangannya yang luas, seringkali mengingatkan Nia akan pentingnya keseimbangan antara ambisi perusahaan dan dampak sosialnya, prinsip yang sangat dipegangnya setelah kekecewaan di perusahaan lamanya. Nia mulai memahami makna sejati dari kekuatan. Selama ini, ia percaya bahwa seorang pemimpin harus bisa menanggung semua beban sendiri, harus menjadi satu-satunya sumber kekuatan dan keputusan. Namun, Danar mengajarkannya bahwa kekuatan sejati bukan berarti memikul semuanya sendiri, melainkan menemukan orang yang tepat untuk berjalan bersama. Kekuatan itu ada pada kemampuan untuk mempercayakan, mendelegasikan, dan berkolaborasi dengan individu-individu brilian yang memiliki visi yang sama. Itu adalah kekuatan untuk membangun sebuah tim, bukan sekadar memimpin sebuah kelompok. Di bawah kolaborasi Nia dan Danar, PT Sinus Global memasuki babak baru. Perusahaan yang tadinya terancam bangkrut, kini berkembang pesat, menjadi pemain regional yang diperhitungkan. Mereka tidak hanya pulih dari krisis, tetapi juga tumbuh menjadi organisasi yang lebih tangguh, adaptif, dan inovatif. Nia telah menemukan lebih dari sekadar direktur strategi. Ia menemukan seorang mitra, seorang penasihat, dan seseorang yang membantunya melihat kepemimpinan dari sudut pandang yang lebih holistik. Perjalanan Nia, yang dimulai dengan seorang sopir pendiam, berakhir dengan sebuah pencerahan yang mengubahnya menjadi pemimpin yang lebih bijaksana, yang memahami bahwa kesuksesan sejati adalah hasil dari kepercayaan, kolaborasi, dan keberanian untuk berbagi beban.